مباريتين في أشواطها الأولى المباراتين السابقة، واضطريت أنك تعمل مجهود كبير عشان ترجع في المباراة. صعب جدا أنك تلعب نفس الرتم 3 مباريات متتالية في بداية الموسم. أنا أعتقد اللي استفاد من الأخطاء حقت الدوري وكأس النخبة. Halo para pecinta sepak bola tanah air, selamat datang kembali di Kanal Poin. Sebuah kabar yang benar-benar menggemparkan jagat sepak bola Asia datang menjelang laga krusial Timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Di saat kita bersiap menghadapi raksasa Asia, Arab Saudi dan Irak, lawan terkuat kita justru sedang diterpa bencana yang bisa menjadi durian runtuh bagi skuad Garuda asuhan Patrick Kluivert. Ya, Anda tidak salah dengar, Arab Saudi kini dalam kondisi pincang parah. 4 pilar utama mereka dikabarkan mengalami cedera horor dan diragukan tampil. Apakah ini pertanda jalan menuju Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar untuk Indonesia? Bencana besar menimpa Arab Saudi. Sang kapiten terancam lumpuh. Sebuah mimpi buruk yang tak pernah dibayangkan oleh para pendukung Green Falcons kini menjadi kenyataan. Guncangan pertama dan yang paling hebat datang dari sang kapten sekaligus ruh permainan mereka, Salem Al-Dawsari. Pemain senior yang menjadi ikon sepak bola Arab Saudi ini dibayangi cedera punggung serius yang mengancam partisipasinya. Menurut laporan eksklusif dari media ternama Arab Saudi, Aryadiyah Al-Dawsari telah menjalani pemeriksaan intensif. Sumber kami mengindikasikan Al-Dawsari menjalani röntgen kemarin untuk cedera punggung bawah, yang berarti ia tidak akan dapat berpartisipasi dalam laga kualifikasi. Keputusan final akan diambil hari ini, tulis Aryadiyah. Kehilangan pemain dengan 92 caps dan 24 gol ini bukan hanya soal kehilangan satu pemain, tapi ini sama saja dengan mencabut jantung dari permainan Arab Saudi. Bukan cuma sang kapten, mesin gol muda mereka juga ikut tumbang. Seakan belum cukup dengan potensi absennya sang kapten, badai cedera ini terus mengamuk dan kini merenggut korban berikutnya, Firas Al-Buraikan. Striker muda andalan Al-Ahli SFC yang digadang-gadang sebagai masa depan lini serang Arab Saudi ini dipastikan harus menepi. Pemain kelahiran tahun 2000 ini mengalami cedera engkel parah saat sesi latihan dan diprediksi membutuhkan waktu pemulihan hingga 1 bulan penuh. Ini artinya secara definitif, Firas Al-Buraikan tidak akan menjadi ancaman bagi lini pertahanan Timnas Indonesia. Lini depan Arab Saudi yang tajam kini mendadak tumpul, sebuah keuntungan masif yang tak ternilai harganya bagi pasukan Garuda. Tembok kokoh dari klub raksasa Eropa AS Roma ikut ambruk. Kabar buruk bagi Arab Saudi tak berhenti sampai di situ, karena tembok kokoh mereka yang bermain di salah satu liga top dunia, Serie A Italia, juga ikut ambruk. Saud Abdul Hamid, bek kanan andalan yang kini memperkuat AS Roma, juga dipastikan tidak dapat bergabung dengan tim nasional. Pemain yang dikenal memiliki kecepatan supersonik dan umpan silang mematikan ini dikabarkan menderita cedera serius saat membela klubnya. Kehilangan pemain sekaliber Abdul Hamid yang sudah memiliki 40 caps dan terbiasa menghadapi striker-striker kelas dunia di Eropa jelas meninggalkan lubang menganga di sisi pertahanan The Green Falcons. Siapa yang akan mereka andalkan untuk menghentikan pergerakan cepat para winger Indonesia nanti? Sang provokator ulung yang paling dibenci lawan kini justru tak berdaya. Dan yang terakhir, daftar pemain cedera ini ditutup oleh nama yang mungkin paling dikenal karena aksi kontroversialnya, Ali Al-Bulaihi. Bek tengah yang terkenal arogan, piawai dalam memprovokasi dan sering merusak fokus lawan ini kini justru dibuat tak berdaya oleh cederanya sendiri. Pemain Al-Ahli SFC ini dilaporkan mengalami cedera kambuhan yang memaksanya absen dari panggilan tim nasional. Bagi tim lawan, absennya Al-Bulaihi adalah sebuah berkah. Kini, para pemain Indonesia bisa lebih fokus bermain tanpa harus khawatir dengan trik-trik kotor dan provokasi licik yang biasa ia lancarkan di lapangan. Saat Arab Saudi meratapi nasib, legenda mereka justru ketakutan melihat Indonesia. Di saat kubu Arab Saudi sedang dirundung duka, kabar yang kontras 180 derajat justru datang dari Timnas Indonesia. Para pemain kita yang merumput di Eropa sedang dalam performa puncak, dan kabar ini sampai ke telinga para pengamat dan bahkan legenda sepak bola Arab Saudi. Dikutip dari media Kopor, mereka dibuat khawatir dan ketar-ketir.
Para pengamat di sana menilai Indonesia bisa menjadi kuda hitam paling berbahaya di grup B, bahkan menyamakan model pengembangan tim kita dengan timnas Jepang yang bertabur pemain Eropa. Sebuah pengakuan yang menunjukkan bahwa Indonesia kini bukan lagi tim yang bisa dipandang sebelah mata. Pengakuan mengejutkan. Legenda Arab Saudi pesimis, bisa kalahkan Indonesia. Kekhawatiran itu bukan isapan jempol belaka. Legenda hidup sepak bola Arab Saudi, Fahad Al-Hrifi, secara terang-terangan menyuarakan pesimismenya. Dalam sebuah wawancara, ia mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan publiknya sendiri. Ya, saya sedikit mengikuti persaingan ini. Entah kenapa saya melihat pemain Indonesia lebih rajin menjadi starter di klubnya. Dan itu kabar buruk bagi tim nasional Arab. Kalian tak boleh meremehkan negara yang rankingnya lebih rendah. Saya sendiri tak begitu optimis Arab Saudi bisa lolos langsung ke Piala Dunia karena Hervé Renard, mantan pelatih, tak punya gagasan yang jelas, ujar Fahad Al-Hrifi. Ini bukan sekadar psywar, ini adalah sebuah pengakuan jujur dari seorang legenda yang melihat ancaman nyata dari kebangkitan sepak bola Indonesia, dimulai dari benteng terakhir, kiper ratusan miliar rupiah ini. Jadi buah bibir di Italia. Lantas, siapa saja gladiator Garuda yang performanya membuat Arab Saudi berkeringat dingin? Kita mulai dari benteng terakhir, Emil Audero Mulyadi. Kiper US Cremonese ini sedang menggila di Serie A. Pada laga terbaru melawan Parma, terjadi duel dua kiper termahal Asia antara Emil Audero dan Zion Suzuki dari Jepang. Hasilnya, Emil keluar sebagai pahlawan. Dengan serangkaian penyelamatan gemilangnya, ia dinobatkan sebagai man of the match dan menjaga rekor tak terkalahkan klubnya. Media Italia, Tutto Mercato Web, tak henti-hentinya memuji performa Emil, dan namanya kini menjadi perbincangan serius di kalangan pengamat Arab Saudi. Sang jenderal pertahanan Garuda semakin tak tergantikan di Liga Italia. Bergeser ke jantung pertahanan, sang jenderal kita, Jay Izzes, semakin membuktikan kelasnya. Meski pada laga terakhir Sassuolo harus mengakui keunggulan Inter Milan dengan skor tipis 2-1, performa Jay Izzes tetap menuai pujian. Kabar terbaiknya adalah Jay kini mulai mengunci satu tempat utama di starting 11 Sassuolo. Ketenangan, kemampuan membaca permainan, dan postur idealnya membuatnya menjadi tembok yang sulit ditembus. Para pengamat Arab pun menyorotinya sebagai sosok sentral yang akan memimpin lini pertahanan Indonesia. Tak cuma di Italia, BK Garuda di Bundesliga Jerman juga tunjukkan kelas. Gelombang performa apik ini menular hingga ke Jerman. Kevin Dix kembali menjadi starter dan bermain penuh 90 menit untuk Borussia Mönchengladbach saat mereka menantang tim kuat, Bayer Leverkusen. Dalam laga yang sangat sulit itu, Kevin Dix bermain solid dan membantu klubnya mencuri 1 poin krusial lewat gol penyama kedudukan di menit-menit akhir. Terus mendapatkan kepercayaan sebagai starter di salah satu liga terbaik dunia seperti Bundesliga adalah bukti bahwa kualitas Kevin Dix tidak main-main dan ia akan datang ke timnas dengan kepercayaan diri setinggi langit. Kisah berbeda dari Prancis, dihujat supporter tapi dipuji website statistik dunia. Namun tidak semua jalan para punggawa Garuda di Eropa mulus. Calvin Verdonk, pemain Indonesia pertama di Liga 1 Prancis, harus merasakan pedasnya kritik dari supporter LOS Lille setelah debutnya. Para supporter menilai permainannya buruk, tapi tunggu dulu. Fakta yang mengejutkan justru datang dari website statistik terkemuka, FotMob, yang malah memberikan rating 7,1 untuk Verdonk, salah satu yang tertinggi di timnya. Ini membuktikan bahwa Verdonk bermain efektif secara taktikal, meskipun belum memuaskan mata para fans. Ini adalah mentalitas yang kita butuhkan, pemain yang tetap tampil solid meski di bawah tekanan. Kejutan terbesar datang dari Belanda, bintang baru lahir di posisi baru. Kejutan terbesar mungkin datang dari Nathan Choe Aon. Bersama klub barunya Willem de Boer di Eredivisie, performa Nathan benar-benar meledak. Ia kini menjadi starter reguler, bermain 90 menit dan selalu mendapatkan rating di atas rata-rata. Yang lebih menarik, Nathan kini dominan dimainkan sebagai bek kanan, posisi baru yang ternyata jauh lebih cocok untuknya. Fleksibilitas ini menjadi senjata rahasia bagi Patrick Kluivert, yang kini punya lebih banyak opsi untuk meracik strategi terbaik di sisi sayap pertahanan. Gelombang performa apik menular hingga Liga Asia. Trio timnas ini menggila. Performa gemilang tak hanya milik para pemain Eropa. Di Liga Thailand, Sandy Walsh dan Shane Patinama mulai merebut tempat utama di Buriram United.
Dalam duel melawan Bangkok United, Shane bahkan berhasil mencetak 1 assist krusial yang membawa timnya menang 2-1. Sementara itu, Pratama Arhan juga kembali menunjukkan sihirnya dengan bermain 80 menit untuk Suwon FC. Para fans bahkan mendesak Patrick Kluivert untuk wajib memanggil Arhan karena mereka percaya senjata lemparan ke dalam mautnya masih sangat dibutuhkan untuk membongkar pertahanan lawan yang solid. Gimana menurut kalian? Setuju Arhan harus kembali? Komen di bawah. Jadi inilah gambaran besarnya. Arab Saudi sedang terluka parah dengan absennya 4 pilar utama, sementara para pejuang Garuda justru sedang tajam-tajamnya di klub masing-masing. Kekhawatiran dari kubu lawan adalah bukti nyata bahwa timnas Indonesia kini telah berevolusi menjadi kekuatan yang menakutkan. Ronde keempat ini adalah kesempatan emas kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Garuda di dadaku.